lagi di Depdagri hari Kamis ini. Pasti Kamis ceria dong, karena kita udah bisa nggak bisa ngeliat juga ya, nggak ditayangin, mau bisa ngeliat. Ketemu lagi pokoknya sama Intan, bisa ngeliat Intan lagi, pokoknya ceria lah ya. Sama Mas Gita juga, sama Mas Vino di sini. Halo Intan. Halo. Ini merah sama orange Kok kaget gitu tadi? Tadi enggak kata Kak Bran masih sekali lagi. Dia nggak bilang on cam gitu kan. Terus Iya, kita kaget tahu gitu. ada aku di sana gitu. Kayak ketumpahan air panas gitu. Oke deh, Jebretin. Itu kita seneng banget ya, kemarin Piala Asia agak bahagia lah ya, karena kemarin udah ada drawingnya. Indonesia bergabung di grup A bareng sama tuan rumah Uzbekistan. Nah kalau kita lihat ya, isinya grup A-nya ada Uzbekistan, timnas Indonesia, Irak sama Suriah. Ini cenderung lebih ideal nggak sih buat Indonesia? Mas Gita dulu deh. Apa aja sih? Lawan tuan rumah pasti akan selalu sulit. Ya, apapun ya. Karena Uzbekistan fans sudah biasa gitu ya. dengan lapangan, biasa dengan euforia dan Ya. segala macam. Tapi kalau ngelihat Syria dan Irak, kan Syria dan Irak lolos sebagai runner up. Satu dari 6 runner up terbaik. Ya, mereka bahkan menempati urutan kelima dan keenam. Jadi dia artinya mereka benar-benar di apa ya? Target terakhir yang mereka lolos sehingga mereka lolos ke sana. Jadi kalau aku pikir dari seluruh grup bahwa ini adalah grup yang mungkin sangat memadai untuk kita dibandingkan dengan grup-grup yang lain. Cukup ideal lah ya. Ada grup C kan yang semuanya Ya, ini juara nih, nih. tuh. Grup C itu kan semuanya juara-juara Ya, grup itu kan. Falsel, Tajikistan, Yordania, Ya, Oman. betul. Susah ya. Jordania itu juga kan yang mengalahkan Syria juga di kualifikasi. Kemudian Syria jadi runner up, juga Oman, kemudian Tajikistan. Bahkan Tajikistan juga juara grup. Korea Selatan jangan ditanya Iya, mereka betul. juara grup. Dan ini yang agak susah. Tadi Iya. grup B juga cukup Oman nih sulit nama ya. panjangnya Abdul Rahman ya. Ini juga susah. Apa sih, Ben? Kayaknya susah Kan ada semua. Abdul Rahman mesti Kayaknya panggilnya susah semua Oman. B tuh. Ada Qatar, Australia, Vietnam. Ya, Vietnam runner up kita ya. Iya. Nah itu juga grup juga agak berat tuh. Ada Qatar, ada grup Australia D yang juga juara tuh. grup dan Iran juara grup. Grup D. Grup dia Cina, B sama Cina. ya B itu neraka lah menurut Iya. gua B B itu itu neraka berat. emang, ya. B itu berat. Kita kan di pot 2 ya. Iya. Asumsikan kita masuk ke pot D. Iya. Berarti nggak sama Jepang ya. Maksud gua masih bisa lebih mudah. Ke C juga masih bisa lebih mudah. Kita beruntung sih kemarin bisa Ada lolos dia. sebagai juara grup ya. Dan kalau dilihat kan juga grup D juga ya, Arab Saudi, Jepang juara grup, Cina dan Kyrgyzstan runner up justru. Tapi kalau misalnya ngelihat tadi grup-grup tadi, nanti perjalanannya artinya kalau misalnya Indonesia sampai lolos, ketemunya akan ketemu dengan grup yang mana sih? Yang B ya? Iya, Iya B, kalau kita juara grup kita akan ketemu runner up B. Runner up B, ya. Taruhlah kita targetnya perempat final ya. At least sebagai runner up grup kita akan ketemu dengan juara grup B-nya. Agak susah berarti ya. Iya, memang targetnya hanya perempat final Hanya ya perempat kita. final ya. Ya. Tapi kalau misalnya ngelihat kemarin kita di kualifikasi ini, lihat penampilan kita dan gimana progres timnas Indonesia di kualifikasi, ini optimis nggak sih Mas Vino dengan berada di pot grup A, terus nanti bisa lolos dari grup? Ya, tim ini kan berprogres ya. Setelah kemarin juga beruji coba sama Turki juga dengan memang hasil yang kalah. Tapi kalau dengar beritanya karena nggak bisa nonton, itu cukup baik lah. Dan statement Sintayong juga kayaknya dia juga ya nggak terlalu marah sama timnya. Kalau ngelihat persaingan di grup A ya maksudnya Intan, persaingan di grup A, ngelihat nanti lawannya ada Irak, Syria sama Uzbekistan, bahwa kan kalau kita tarik 10-5 tahun yang lalu itu kan ada istilah kalau lawan negara-negara Timur Tengah atau Asia Tengah kita kan katanya kalah postur atau apa. Istilah-istilah itu masih sering gue dengar 10 tahun, 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang kan lihat kayak postur anak U20-nya Sintayong, tubuhnya juga maksudnya memadai, bagus-bagus. Gue rasa dari sisi postur kita masih bisa bersaing, terutama lawan negara-negara Arab ya yang dulu memang selalu jadi batu sandungan ya kalau kita lawan negara-negara dari Timur Tengah, ada Irak sama Syria. Tapi perlu diketahui bahwa Irak sama Syria juga kan kondisi sepak bolanya dalam beberapa tahun, terutama Syria, Syria, sepak bolanya dalam beberapa tahun terakhir tuh nggak baik-baik amat. Dia susah untuk nyari ya lapangan latihan atau gimana gitu kan. Sedangkan Irak lebih baik daripada Syria secara sepak bola usia muda gitu kan. Karena di negara Arab sendiri itu sejak ada ini tau gak sih Mas yang Arab Cup, Ya, Arab Cup betul. itu antara Gold Cup ya. bukan Gulf Cup, Oh, Arab Cup, ya. Arab Cup itu yang
negara-negara Middle East, Asia Tengah, ditambah negara-negara Amerika Utara itu sepakat bikin kejuaraan antara negara-negara Arab. Nah, salah satunya itu ada kompetisi turnamen di level youth-nya, dan itu setiap tahun. Irak ini setiap tahunnya terlibat di turnamen itu, dan itu levelnya sangat kompetitif karena lu ketemu Qatar, UAE dan lain-lain. Nah, cuman Syria ini nggak diundang tahun lalu gitu. Jadi menurut gua di antara Irak dan Syria mana yang lebih mudah? Ya justru Syria itu sendiri kan, Syria itu sendiri. Gua aja nyari infonya susah Syria bagaimana gitu. Tapi Syria ini punya pelatih bagus dari Belanda si Woute ini kan. Jadi gua rasa yang bisa gua harap sih dengan adanya pelatih berprofil bagus ini si Woute ini di Syria juga bisa naikin level kompetitif Syria. Tapi kalau disuruh pilih Irak apa Syria, ya Syria akan lebih mudah. Yang jelas paling sulit adalah tentu tuan rumah Uzbekistan. Uzbekistan ini beberapa tahun terakhir ini dia berambisi banget ya ngebangun sepak bolanya ya. Terutama kan klub-klubnya juga lumayan diperhitungkan di level ACL gitu kan. Kalau lu ingat dulu sampai Rivaldo aja pernah main di Uzbekistan kan. Itu kan memang jadi awal Uzbekistan tuh pengen nunjukin ke dunia bahwa Asia itu nggak hanya milik Middle East atau Asia Timur, tapi gue pun Uzbekistan mau compete, mau bersaing gitu kan. Nah, si Uzbekistan ini di tim U20-nya ini keren banget sih kalau menurut gue ya. Gue sempat nanya-nanya juga sama beberapa teman gue yang wartawan di sana di Asia. Mereka ini memang udah dipastikan lolos sebagai tuan rumah Piala Asia, tapi mereka tuh masih tetap ikut terlibat di kualifikasi waktu itu ngelawan betul. Arab sama Saudi Arabia sama Cina. Dan kerennya yaitu mereka sapu bersih, mereka menang terus selama kualifikasi yang dimana poin mereka nggak dihitung. Setelah dari kualifikasi itu mereka pergi ke Uruguay. Mereka training camp di Uruguay, ketemu Brasil, Argentina mau Uruguay dalam turnamen invitation. Sekarang nih dia ngelawan Slovakia. Slovakia itu salah satu kontestan yang udah lolos ke Piala Dunia, wakil dari Eropa 2 kali. Satu dari 5 wakil ya? Iya, 5 wakil. Nanti awal bulan mereka ketemu Korea Selatan, main lagi 2 kali. Jadi memang si Uzbekistan U20 ini udah dirancang sedemikian rupa untuk menyambut Piala Asia U20 ini yang dimana mereka sebagai host. Lewat lawannya kompetitif lawan uji semua coba kompetitif karena sebelumnya kan sempat batal karena pandemi gitu. Tapi bisa aja kan mereka lepas tahun ini kan, cuman mereka akhirnya jadi tuan rumah kembali, dan memang ambisi Uzbekistan untuk lolos ke Piala Dunia U20 ini cukup besar sih. Iya. Tapi kalau Mas Gita ngeliatnya kita ada peluang untuk lolosnya gimana Mas? Peluang yang terbesar jadi runner up mungkin ya. Karena melihat persiapan Uzbekistan sendiri, target mereka bukan sekedar jadi tuan rumah yang baik untuk lolos sampai perempat final, semifinal, bahkan final dan jadi juara. Tapi cara mereka bagaimana untuk setidaknya masuk 4 besar. 4 besar kan akan lolos ke Indonesia di bulan Mei tahun depan ya untuk Piala Dunia. Itu pasti akan jadi target Uzbekistan. Itu yang membuat kita kan pertandingan kedua baru lawan Uzbekistan. Jadi kita benar-benar harus ambil pertandingan pertama kita pada saat kita berhadapan dengan Syria, karena itu yang tim yang paling lemah ya mungkin yang bisa kita hadapi di grup ini. Dan target kita lolos ke perempat final. Mengacaukan perempat final kita bisa akan mengacaukan kualifikasi Piala Dunia itu sendiri karena hanya 4 tim yang diambil untuk lolos ke Indonesia. Tapi walaupun memang ya benar atau enggak targetnya itu perempat final, tapi yang jelas gue sih ngerasa anak-anak dan Sintayong ini pengen lolos sampai ke posisi 4 besar itu semifinal, sehingga mereka akan dicap sebagai tim yang benar-benar nggak gratisan di Piala Dunia. Bukan sebagai tuan rumah ya. Dan sebenarnya dari sisi dari sisi fighting spirit kan kita sudah memperlihatkan betul lawan Vietnam ya. Vietnam boleh dibilang kan juga lawan terberat kita ya. Tapi ini kan lawan-lawannya akan lebih dari Vietnam. Artinya kita nanti akan berhadapan dengan lawan-lawan yang levelnya Asia. Bahkan kalau kita lolos ke perempat final sekalipun pasti akan berhadapan dengan grup B itu tadi isinya kan Qatar, Iran atau bahkan Australia. Itu yang tadi yang benar-benar harus lebih dari sekedar fighting spirit. Ini yang lagi digodok oleh Sintayong dalam TC di Antalya dan juga di Malaga. Ini artinya kalau target dari PSSI untuk lolos grup bisa lah ya tercapai ya. Harusnya bisa ya kalau melihat keadaannya bahwa Tapi ini kan lawannya yang penting adalah bagaimana mengatasi Irak dan Suriah. Ya, intinya nanti kita nggak akan ini ya tergantung sama hasil grup atau gimana ya kayak udah. Hasil lain ya. Betul, ini benar-benar runner up, juara dan runner up yang lolos tanpa harus ada urutan ketiga terbaik urutan ketiga lo harus nunggu grup sebelah atau gimana. Intinya
Lu kalahin 2 dari 3 itu udah aman. Oke, Iya. nah tapi kalau kita lihat fokus ke timnas Indonesianya ini kan kemarin di kualifikasi dia bisa nyapu bersih ya, Ya, dari 4 kali main 4 kali menang ya ya. menang semuanya. Nah terus tapi ini kan persiapan masih lumayan jauh ya kalau untuk nantinya dia di kualifikasi Piala Asia nanti bulan Maret kan. Iya. Nah ini masih ada jeda waktu berapa bulan sih? 5 bulanan ya? 5 bulanan. Maret ya, 5 iya. bulanan Iya. kan, benar 5 bulanan. Nah ini berarti masih ada kemungkinan Sintayong untuk kayak ngotak-ngatik komposisi pemain yang ada dong. Betul. Nah tapi kalau dari Mas Gita sendiri, kan kemarin kita udah lihat bagaimana mereka udah cukup bagus ya berprogres di kualifikasi kemarin. Ini kalau sampai ada lagi pemain-pemain lain yang masuk ya oke, ini udah pasti sih, pasti Pemain akan apa ada nih? bongkar bongkar pasang. Kan ada juga pemain naturalisasi. Iya, Nah, betul. mungkin kalau menurut Mas Gita lah ya siapa posisi dan juga nama-nama yang Susah juga ya kalau melihat Kalau bisa naturalisasi stay lah. sepertinya disayangkan bahwa ada pemain naturalisasi untuk under 23. Kalau under 20, kalau senior oke lah. Tapi kan Sintayong itu kan target yang Ya. dibebankan ke Sintayong adalah berbuat sebaik mungkin untuk 2 turnamen ke depan. 2 turnamen ke depan itu kan Piala Asia under 20, Piala Dunia under 20 ya. Nggak heran kalau dia pakai pemain-pemain yang dianggap ya bisa mengisi kekosongan pemain yang dianggap belum mumpuni dan itu datangnya pemain naturalisasi. Ya itu tadi kalau kata Yuke dulu adalah mungkin bisa sebagai stimulus, mungkin bisa sebagai persaingan dari tim ini untuk mencoba memberikan yang terbaik bagi mereka ya. Dan ini kan sudah terbukti bahwa kita kalah kemarin 1-2 belum dengan naturalisasi ya. Belum. Itu hanya kita baru berhadapan dengan Turki under 19 di mana Turki under 19 ini kan di kualifikasi Piala untuk Euro under 19 kan mereka gugur di kualifikasi ya. Artinya mereka tidak ikut 8 besar Euro under 19 yang akhirnya 5 peserta lolos ke Piala Dunia tahun depan. Itu Iya. mereka kalah dari Israel, mereka kalah dari Hongaria yang ikut masuk 8 besar, Israel yang akhirnya lolos ke Yes. Indonesia. Jadi berhadapan dengan Turki pun kita kalah. Jadi itu kan jadi kualitasnya jadi masih terlihat di sana masih terlihat gitu ya, masih jadi pertanyaan. Oke, kalau menurut Jebretim, menurut kalian ini perlu masih dibongkar pasang lagi nggak sih skuad yang ada dari kualifikasi kemarin dan gimana tanggapan kalian menurut kalian masuknya pemain-pemain naturalisasi? Nah, aku mau denger dari kacamata Mas Vino. Kalau kemarin kan dari Bung Ika aku udah denger ya, dari Mas Gita juga udah denger. Kalau dari Mas Vino sendiri ngelihatnya masuknya pemain naturalisasi untuk di skuad U20 gimana, Mas? Kemarin kan abis main lawan Turki U20, gue dapat rekaman Sintayong tuh ditanya tentang lini mana yang masih dirasa kurang. Dan Dia bilang? lagi-lagi dia sebut lini penyerangan. Dia sebut lini penyerangan walaupun kalau dari gaya ngomongnya sih Sintayong nggak terlalu marah-marah banget karena skor 2-1 pun menurut gue Masih tipis untuk ya? lawan Turki yang dimana sebenarnya mereka juga lagi prepare. Iya. Gue lupa ada namanya UEFA. UEFA Iya. Elite apa gitu. Iya, elite group itu buat UEFA Elite Group turnamen itu tapi nanti masih Maret dan mereka persiapan juga nih Itu sebenarnya Mas, Turki. hasilnya itu kemarin yang pertama Indonesia menang kan? Iya lawan Lawan klub Turki. lawan klub itu. Itu lawan klub. Cakaliki, Oh, Cakatro Caka. apa. Oke. Jadi yang lawan Turkinya kalah 2-1 ya. Lawan Turkinya hasilnya. kalah 2-1. Oke, terus? Nah Sintayong tuh ngeritik lini mana yang dirasa kurang. Ya dibilang masih lini depan. Tapi yang masuk ini kan Jerner sebagai tengah, Justin Hubner sebagai back. Iya. Kan Jerner sebagai Iya, tengah, jadi Justin Hubner berarti sebagai bukan Tidak ada solusi lini ya? depan ya. Nah, ya Bukan mungkin solusi. aja bisa 2 gitu kan, bisa 2 kemungkinan. Apakah dia ingin mengandalkan seorang Jerner atau Hubner sebagai penopang di depannya biar lebih oke gitu kan? Jadi new player bola. Atau memang ada pemain berikutnya lagi nih dari lini depan yang Katanya masih ada 2 lagi. iya, nah itu kita masih tunggu pemain selanjutnya ini kan. Biasa jadi yang 2 lagi memang berposisi sebagai pemain depan gitu kan. Karena memang yang disoroti sebagai Sintayong itu ya di lini depan. Kalau datangnya Jerner sama Hubner tadi Intan nanya, ya baik-baik aja menurut gua bagus-bagus aja gitu kan. Karena meskipun nyorotinnya lini depan yang dirasa kurang Sintayong bukan berarti lini tengah belakang pun tanpa celah gitu kan. Artinya memang butuh pemain yang setidaknya dengan pengalamannya bisa memberikan pengaruh ya baik kalau istilahnya tuh transfer knowledge ke anak-anaknya tuh berjalan. Apalagi gue menantikan sekali ya Justin Hubner itu kan karena pemain ini udah 7 kali punya cap sama Belanda U19, U19 ya, sama betul. Belanda U19. Gue juga bingung kenapa akhirnya dia memilih untuk ke Indonesia U20 di Wolverhampton Wanderers meskipun di reserve-nya atau 18 dia termasuk pemain yang
sering dimainkan dan dia milih sama timnas U20. Ini artinya dari sisi profilnya, dari sisi CV-nya, gue sih akan berharap banget Hubner ini bisa melakukan transfer knowledge itu kepada pemain-pemain kita di timnas. Jadi yang diharapkan adalah transfer knowledge dan juga tadi yang Mas Gita bilang adalah adanya persaingan ya Mas. Ya, dan kalau bicara Hubner ini di Wolverhampton dia dikenal sebagai salah satu goal scoring defender dari set piece. Ini pasti yang akan diandalkan oleh Sintayong ya. Bahwa kita kan punya kapten under 19 kita Ferrari ya, yang punya kemampuan untuk finishing dari set piece. Seperti kayak waktu lawan Myanmar di AFF Under 19. Nah ini juga kalau ada partnership dua-duanya punya kemampuan untuk cetak gol kan ini yang pasti akan sangat mumpuni buat tim kita. Karena terlepas apapun kan kalau nggak open play, mentok ya set piece yang harus dimaksimalkan. Kalau di atas kertas sih gue melihat Hubner ini akan sangat cocok ketika Sintayong coba memainkan 3 back karena selain dia bisa main ketika di Belanda main 4 back, dia ini memang sering turun sebagai center back, tapi sesekali dia pernah diposisikan sebagai left back. Artinya ketika Sintayong main 3 back dan di mana dibutuhkan seorang half back, nah dia bisa main di situ sama Ferrari dan lain-lainnya. Ya, ini artinya oke lah ya dengan adanya naturalisasi ini. Gue sih sangat excited menunggu Hubner ya. Emang Dan gue belum bisa bilang dia baik apa enggak, tapi gue sangat menunggu Justin Hubner. Ya, kita akan lihat nanti ya. Nah, tapi kalau ini kan aku sempat ada kemarin evaluasi yang dari Sintayong yang beredar di media, katanya mereka menganggap masalah komunikasi masih jadi masalah bagi timnas Indonesia. Kalau Mas Gita menyikapi adanya masalah komunikasi ini, biasanya di atas lapangan gimana, Mas? Iya, seharusnya ada terlepas apapun kan Sintayong juga pelatih asing ya. Apakah dia punya kemampuan komunikasi, jadinya kan harus dua arah bahwa juga dia tidak bisa dengan cepat untuk menyampaikan kepada Jadi pemain. agak lebih delay ya. Iya, ini yang harus dipatahkan. Tapi sejauh berjalan ini kan di AFF dan AFC komunikasi itu seperti tidak ada masalah ya. Ini kan dengan Hubner datang, dengan Jenner datang, pasti akan ada masalah lain karena mereka pun dalam bahasa Indonesia pun tidak ya. Dan Sintayong juga tidak terlalu bisa dalam hal bahasa Inggris, bahasa Koreanya dia. Jadi ini pasti komunikasi pasti akan jelas. Tapi kan ada yang namanya bahasa teknis sepak bola ya. Ini yang pasti bukan menjadi alasan bahwa bahasa komunikasi akan menjadi problem utama. Problem utamanya kalau aku pikir lebih kepada adaptasi dari dua naturalisasi itu untuk dengan cepat melakukan. Tapi kalau misalnya si naturalisasi ini dengan segala jam terbang yang di Eropa, harusnya enggak ya. Mereka bisa dengan mudah blend sama skuadnya tim Sintayong, karena kita lihat juga dia kan tumbuh di negara yang memang sepak bolanya juga udah bagus gitu. Jadi masalah adaptasi harusnya sih mereka bisa dengan cukup baik. Nanti kemarin kan Indonesia menang ya, awalnya menang dulu, terus kita harus kalah 2-1 dari Turki. Nah ini pengaruh ke depannya kalau dari siapa dulu nih, Mas Gita dulu, untuk timnas Indonesia gimana Mas? Ini kan masih uji coba ya, artinya ya kita lebih baik kalah tapi kemudian kita melakukan progres perbaikan. Masih kedepannya di Antalya juga akan ada 2 pertandingan lawan Moldova ya, tanggal 1 dan tanggal 4 November nanti. Jadi ya ini yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh Sintayong. Kalau kita lihat kan Uzbekistan itu high profile ya lawan-lawan uji cobanya ya. Bahkan mereka ke Brazil, mereka berhadapan dengan tim-tim kelas atas. Uruguay. Ke Uruguay lawan Brazil dan tim kelas atas. Nah, hal-hal kayak gini yang juga harus kita manfaatkan siapapun lawannya. Dan progres yang tetap harus ada. Dan kalau sudah ada naturalisasi, secepat mungkin mereka dimasukkan ke dalam tim untuk cepat adaptasi nanti. Iya. Nah tadi Kak Abrar udah ngeluarin tuh ya masalah penayangan. Ini kayaknya udah harusnya kita nggak tahu nih, sampai sekarang ini masih. Akan ditayangin nggak ya? Ya, katanya Bandung sih akan ditayangin tanggal 1 dan tanggal 4. Kenapa nggak jebret media aja sih beli hak siar? Kemarin tapi sebenarnya alasan utamanya ada yang tahu nggak? Belum, nggak ada yang Nggak tahu juga meraba-raba ya kalau dipikir. Tapi kan gini, di Eropa itu bukan kayak Indonesia ya, di mana under 20, under 19, under 17 semua TV bergegas ingin melakukan produksi. Di sana kan kalau nggak diminta ya enggak, diminta itu kan berarti ada uangnya kan. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang di sana nggak otomatis ada tim produksinya untuk pertandingan. Kalau tim nasional senior iya. Kalau tim nasional under 20 atau under 19 mereka tidak otomatis. Jadi mau nggak mau kita. Di sini sampai Liga Santri juga iya, Liga Santri tuh ada itu. Kemarin aku masih sama Bang Valen komentatornya. keren di sini tuh. Nonton ya? Nonton. Ada di YouTube kan. Ada di YouTube. Bahkan ada turnamen-turnamen kecil pun di sini kan ada produksi TV-nya ya. Keren di sini. Keren di sini. Kalau di sana kan enggak. Yang benar-benar tim nasional senior yang diperuntukkan untuk kualifikasi Piala Eropa, Piala Dunia yang baru pasti akan ada produksinya. Jadi ya nggak ada
ada harus dicari kan di sana. Karena kita kan pernah dapat juga tim produksi di Antalya beberapa tahun lalu ya, waktu timnya Sintayong juga udah coba aja ya. Nggak tahu lah, mungkin miss di sana tidak dapat tim produksi, jadi di sininya tidak ada lemparan gambar buat tim produksi. Di Ya. Turki ada nggak Liga Santri? Santri ada ada, santrinya, santri masalahnya. ada, tapi nggak tahu liganya ada apa enggak. Mas Vino, tapi ini kalau katanya ada intervensi dari PSSI, bener nggak sih kabarnya? Intervensi apaan? Katanya nggak mau ditayangin, bener nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi kalau gue sendiri sih, gue nggak tahu sih kalau di PSSI ada intervensi apa enggak ya. Kalau seandainya memang nggak pingin ditayangin, biasanya alasannya karena nggak mau terlalu diekspos ya. Ya itu anak-anak waktu muda. itu pernah kejadian lawan Apa? Afghanistan ya, uji coba ya. Oh iya, Oh, iya oh, pernah. Afghanistan karena nggak ada. mau terlalu diekspos. Tapi itu permintaan dari sisi Sintayong. Afghanistannya. Oh, dari Dari sisi Afghanistannya. Afghanistan yang nggak Oke, mau oke. terlalu di Expose. expose atau gimana kan. Ya bisa jadi Sintayong punya pemikiran yang sama dengan Afghanistan bahwa ini kan persiapan yang sangat sakral menurut gue ya. Dia juga nggak mau terlalu Dibaca. dilihat sama lawan apa gimana gitu kan. Sehingga kalau gue sendiri kalau ditanya untuk level U20 itu Setuju ditayangin ditayangin full atau enggak, kalau gue sih nggak terlalu excited banget ya karena jujur kemarin gue pun nggak tahu ini sampai nggak ditayangin karena memang udah niat gak nonton aja gitu karena cuma 20 yang gue tunggu cuma highlightnya gini, golnya gini gitu. Tapi kalau untuk menantikan timnas Indonesia U20 sih sebenarnya bukannya nggak mau nonton tapi nggak se-excited untuk nonton senior aja gitu. Mungkin sah-sah aja ya Sintayong berpendapat seperti itu. Dan lagian, Seandainya ya, iya kan kita seandainya nggak tahu. benar. Aha. Dan ini kan bukan turnamen di bawah apa, di bawah perintah UEFA, bahwa Iya. ini jadwal UEFA. Jadi sah-sah aja kalau dia bilang, ya nggak mau ditayangin gitu. Kalau ini jadwal UEFA, ya ada yang produksi ya dia mau nggak mau harus ini ya, harus ngalah bahwa itu harus ditayangin karena akan ada banyak permintaan untuk ditayangin. Lagian bukan satu kerugian yang besar juga kok nggak ditayangin menurut gue. Ya. Terus ini juga nextnya mereka akan ke Spanyol ya. Ya, setelah ini. lawan Moldova ya. Udah ada bocoran belum? Bakalan Belum ada lawan-lawannya siapa. Tapi kan ini kan pasti harusnya lebih high profile lagi di samping Turki dan Moldova ya harusnya ya ke depannya. Iya. Dengan mereka akan ada di sebuah negara yang lebih ada kultur sepak bola dibandingkan dengan Turki mungkin sendiri. lawan La Liga. Ya, ini. kalau lawan klub La Liga sekalipun kan pasti akan lebih menguntungkan ya ketimbang bahwa mereka hanya berhadapan dengan tim-tim apa ya liga bawah Turki ya yang kemarin kan yang kita menang 2-1 itu. Kemarin tuh sempat yang ada yang dipanggil ke sini Barcelona U20 bukan sih? Yang main di JIS. Iya, Iya. iya Barcelona dan Atletico Madrid Atletico ya. Madrid, Tapi kan ya. itu bukan apa under 20 tim nasional kita yang main ya. Iya. Itu benar-benar campuran ya. Itu tidak atas nama timnas Indonesia. Kalau di Spanyol kan dari sisi geografis kan kayaknya lebih mudah untuk ngambil lawan ya, lawan Iya, bagus gitu betul. kan. Sebenarnya lawan Moldova ya menurut gua aduh downgrade gini gitu kan. Harusnya dari Turki. Dua kali lagi ya. Iya dari Harusnya Turki dari- lu ya minimal dapat lawan sama tapi dapatnya Moldova is Atau okay Moldova lah gitu dulu kan. harusnya baru Turki ya. Sebenarnya nggak ya apa boleh dibuat dapatnya Moldova Iya. gitu kan. Ya harapan gua ya abis Turki minimal yang selevel lah gitu kan negaranya tapi ya is okay lah lawan Moldova. Seenggaknya masih negara ya dibandingkan harus lawan klub itu sendiri. Tapi di Spanyol nanti ya gue harapannya sih karena dari sisi geografis kan Spanyol kayaknya lebih mudah ya untuk dapat calon lawan. Syukur-syukur lu bisa dapat Spain under 20 juga gitu kan. Ataupun ya tetangga-tetangganya lah masih ada Portugal asal jangan Andorra sama Gibraltar aja gitu kan. Karena sebenarnya kan mumpuni ya ketemu dengan Portugal, ketemu dengan Spain itu negara-negara yang tidak lolos ke Piala Dunia. Ya. Tapi mereka mempersulit finalis-finalis Piala Dunia under 20 nanti. Jadi ya gambarannya bahwa mereka lebih tinggi dibandingkan dengan Turki Ya, sendiri. ya, pokoknya kita doain ya apapun pilihannya dan tim manapun dapatnya, Yap. mudah-mudahan timnas U20 ini berproses ya dan bisa tampil lebih baik lagi. Tapi ngomongin soal proses, udah ada proses belum sih dengan kelanjutan? Udah nyipit nih matanya Mas Gita. Kelanjutan Liga gimana 1, nih, Mas? Iya. Liga 1, 2 dan 3 ya. Sampai sekarang sih belum tahu tanggal pastinya. Tetap aja dibilang tanggal 25 November, 26 November. Tapi nggak yakin juga akan dengan secepat itu karena kan tadi kan ketua umum sendiri yang mengatakan bahwa hasil pertemuan dengan Mensesnek mengatakan bahwa harus sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi dan FIFA tim transformasi dibentuk. Iya. Ini artinya dengan kata lain dia mengatakan bahwa dia tidak diminta untuk mundur, dia tetap akan memimpin PSSI dan juga tim transformasi itu sendiri. Jadi hal-hal seperti inilah yang pasti
kedepannya akan dilihat. Sekarang kan juga kan sudah ada beberapa klub yang menginginkan KLB. Tapi juga ada klub yang menolak KLB karena itu tidak sesuai dengan statuta ya, Iya, katanya dan seperti ini, itu. Tapi nah, seperti PSIS kan bilang nah tidak ya. ini dia Terus ya, udah ada 6 klub yang mengambil sikap ya Mas? iya, dan Persis sendiri dalam 6 poin keinginan mereka bahwa ada KLB dan segala macam juga, mereka tidak mengatakan ketum harus mundur loh. Mereka mengatakan reformasi Exco, bukan ketum harus mundur. Jadi tidak ada yang benar-benar mengatakan bahwa ketum harus Pak mundur. Iwan Iya, yang iya. mundur ya. Walaupun Oh, gitu KLB, ya? iya, walaupun KLB sendiri kan bisa aja nanti Iya. agendanya voting untuk siapa ketua umum yang lain betul. gitu. Iya benar. Nah ini kan ada tadi ada tim apa aja yang ada awalnya kan Persebaya, Persis sama Madura ya. Terus Iya. akhirnya Persija Arema juga Iya. yang Persija ikut tapi musyawarah. rada gantung ya kalimatnya ya kalau Persija ya. Nah ini Mas Vino melihat ada 6 sikap dari tim-tim ini yang akhirnya mengeluarkan suara gimana Mas? Tapi ini yang lainnya gimana? Gue sih ngeliat dari 6 statement yang udah keluar itu Pak muaranya ya ujung-ujungnya mereka pengen liga jalan lagi. Liga ya. jalan Udah. lagi. Entah itu jalannya harus melalui KLB, entah itu jalannya nggak melalui KLB, entah itu jalannya liga jalan tapi mendorong KLB berjalan juga bisa aja Ya, ya. berjalan seiring jadi ya. Seiring seiring ya intinya apa yang diminta Solo, yang diminta Surabaya, yang diminta Jakarta, Malang, Sleman, apalagi tuh tadi ada PSIS, sama, Arema, Persija, Persis, Madura, iya, Persebaya. Madura itu mereka ingin kompetisi ini berjalan gitu kan intinya. Karena ya itu dia, kalau tadi balik lagi nyambung ke U20, selepas mereka dari Spanyol, mereka mau ngapain? Iya, Kalau misalnya itu dia. nggak ada kompetisi itu sendiri Iya, gitu kan, paling nggak ya alternatifnya lu perpanjang TC lagi gitu kan. Ya, Betul. Kan kalau kalimat transformasi akan harus dilakukan dengan cepat. Itu artinya kan mereka pengen secepatnya juga bahwa liga itu harus berjalan. Mas, sebenarnya bukti, maksudnya bukti nyatanya gitu ya, implementasi nyatanya dengan adanya transformasi ini apa aja sih sebenarnya? Transformasi itu kan juga harus stadion diperbarui. Yes. Ya. Atau kalau stadion belum diperbarui dengan cepat, stadion yang dipakai adalah stadion-stadion yang sudah standar FIFA. Oke. Kalau mengacu ke sekarang kan kita hanya punya 6 stadion yang sudah standar FIFA. Berarti cuma 6 dong. Iya, artinya stadion-stadion yang akan dipakai untuk Piala Dunia Under 20, itu single seater utamanya. Iya. Atau kalau mau ditambah, Wibawa Mukti bisa ya. Iya. Ya, kemudian Patriot juga bisa single seater. Dan itu kan berarti lebih balik lagi ke seperti musim lalu, series. Series artinya ngumpul di satu tempat liganya. Jadi tidak muter-muter home and away. Nah, itu yang harus diterima oleh seluruh klub karena pasti akan ada kerugian ya. Kerugiannya yaitu apa? Ya tidak ada pemasukan dari sisi penonton. Dan sekarang juga harus dipertanyakan apakah penonton sudah boleh masuk ke stadion seperti itu karena baru aja terjadi tragedi Kanjuruhan itu. Iya betul. Nah ini kan tadi kan kita udah baca ya sebenarnya tayangan tadi ada Persebaya, Persis, Madura yang sepakat minta perubahan besar. Terus Ya. ada juga Persija Arema yang berharap bisa diusut tuntas tragedi ini. Ya. Terus ada juga dari PSIS yang dukung transformasi tadi. Nah yang menarik nih adalah juga tuntutan dari Persis Solo ya yang minta buat KLB nanti katanya suruh usut tuntas itu udah pasti. Terus juga disuruh ganti rugi Santunan ya. santunan Ya. kepada korban kan. Iya. Nah ini kalau dari Mas Vino sendiri tanggapannya melihat tuntutan-tuntutan ini gimana? Ini katanya Asprof juga harus berfungsi kan? Terus sama amandemen statua PSSI. ya bagus apa yang dituntut Persis Solo. Asal diimplementasikannya bagus aja setelah itu setelah itu dijalankan gitu kan. Mudah-mudahan beneran Ya dijalankan. karena yang kan? namanya tuntut kan pasti kan itikatnya buat membuat jadi lebih baik. Ya lu nanya gue bagus apa enggak ya gue bilang bagus. Ya gitu aja. Gini kalau sebenarnya kalau gini, usut tuntas benar. Tapi usut tuntas itu kan tidak harus menghentikan kompetisi. Artinya usut tuntas juga harus kayak tragedi Heysel aja. Kan Ya. turnamennya terjalan, usut tuntasnya panjang loh. Jadi kita kan tidak mungkin menunggu usut tuntas sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan dengan kompetisi yang terus berhenti itu tadi. Kemudian kalau santunan ganti rugi untuk korban, iya benar itu karena secara manusiawi itu harus dilakukan. Kemudian kalau ada reformasi yang harus dilakukan ya itu bagian dari transformasi kan juga reformasi terhadap keseluruhan dari Tapi PSSI gini sendiri. Tan, intinya harusnya minggu ini tuh ada managers meeting, tapi nggak jadi. Karena Nanti juga tahu kenapa. kasih tahu aja duluan kalau tahu. Terus Mas. minggu dan itu rencananya diundur sampai menjadi minggu depan. Jadi dari managers meeting itu akan banyak yang dibahas. Kalau dari bocoran yang gue dapet itu setidaknya minggu kedua bulan November itu
sudah ada finalisasi action plan dari roadmap yang dihasilkan dari tim transformasi. Jadi kita tunggu aja. Harusnya managers meeting itu Siapa aja yang terlibat nanti? ya namanya Iya, managers meeting. Terus Manajer, nanti ada 18 maksud aku manajer. dari PSSI-nya, dari Esko-nya, dari apa ada dari yang tim-tim. Managers meeting itu Kan nggak semua orang tahu Mas Vino. managers meeting itu melibatkan yang biasanya kan ya ada pengurus klub Ya. dari setiap itu, terus LIB dan segala macam. Ini yang terlibat dengan masalah ini gitu kan, kayak managers meeting sebelum-sebelumnya lah gitu kan. Persis ya berarti ya, bukan karena ada kasus ini nanti mungkin ada campur tangan dari siapa enggak ya? Hah? Kan karena ada kasus Kanjuruhani, yang bisa jadi ada campur tangan dari pihak-pihak lain enggak kan berarti? Ini Oh sama enggak, ini tentang tim akan transformasi, sama. Oh, tim akan transformasi, tim transformasi. Kalau manajer itu managers meeting tadinya minggu ini dan kemudian akan jadi minggu depan. Itu apa yang dibahas banyak. Tapi kalau ini beda lagi. Tadi yang gue dapat bocoran tentang tim transformasi bahwa ada deadline yang harus mereka penuhi setidaknya minggu kedua, di mana minggu kedua itu mereka setidaknya udah memfinalisasi action plan dari roadmap yang dimana gongnya itu bahwa tanggal 26 liga berjalan. Ya. Jadi kalau tanggal 26 liga masih molor, itu berarti ada deadline yang Tidak molor juga. dipenuhi. Deadline yang molor juga sebelumnya. Di awal November itu ya ada action plan and roadmap, terus minggu keduanya itu ada finalisasi. Nah, jadi kalau 26 itu liga berjalan berarti apa yang direncanakan tim transformasi ini sudah sesuai. Kalau 26 tidak berjalan berarti ada trouble. Ya. Oke, Dan kita tim transformasi itu kan juga harus apa ya? Actionnya juga harus disetujui oleh pemerintah. Artinya liga jalan itu kan juga harus dengan izin pemerintah sekarang. Walaupun semuanya berjalan, jadi keinginan FIFA, keinginan Presiden Jokowi dan pemerintah adalah transformasi PSSI untuk menjalankan semuanya, termasuk menjalankan liga juga. Iya, jadinya. kita nantikan ya, mudah-mudahan cepat ada titik terang dari kelanjutan liga Iya, kita. iya. Seperti Dan apa. pemeriksaan juga kan berlanjut, bukan saja 6 tersangka yang diperiksa ya. Masih ada lagi, Masih ada. banyak. Kan sekarang kalau nggak salah hari ini Direktur Operasional PT LIB itu Pak Jarno itu juga diperiksa. Diperiksa sebagai saksi, bukan diperiksa sebagai yang lain-lain. Ya. Semoga sih gue harap sih win-win solutionnya. Iya. Ya kita tetap semua fokus sama korban ya. Tetap fokus sama betul. korban. Nggak boleh luput sedikit pun tentang korban, fokus di masalah korban, tetapi semua bisa dilaksanakan dengan beriringan juga gitu kan. Kita tetap fokus sama korban, tapi yang lain-lainnya ini termasuk liga jalan, termasuk perubahan dan lain-lain itu tetap bisa jalan beriringan dan harusnya bisa lebih baik sih. Ya. Mudah-mudahan ya minggu depan kita ada updatean lagi tentang gimana akhirnya keputusan atau paling enggak titik cerang lah, paling enggak managers meeting dulu lah Amin, ada beneran betul. dijalankan. Oke, Jembrati makasih banyak udah nonton Jembrati hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mas Gita makasih. Sama-sama, Mas Vino Intan. makasih. Sampai ketemu lagi hari Selasa. Bye bye. See you.